Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas besar sistem basis data kami. Pertama-tama, silakan perkenalkan dulu. Nama saya Prakas Haji Murti Utomo dan rekan-rekan saya. Nama saya Alfian Arya Fataiwa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Udin. Nama saya Aura Salsabila. Nama saya Devina Nurhaliza. Itulah kelompok kami dan silahkan menyaksikan presentasi tugas besar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Aura Salsabila, Devina Nurhaliza, Prakas Haji Murti Utomo, Akmal Naufal Amiruddin, Alfian Arya Fatailah. Hari ini kami akan memaparkan hasil kerja keras kami dalam menyelesaikan tugas besar mata kuliah sistem basis data. Fokus utama kami adalah membahas mengenai optimasi sistem keterlambatan proses pembayaran pada platform Shopee. Di sini kami membuat IRD dan MySQL-nya yang telah kami rancang, yang kami harapkan dapat memberikan solusi efisien dalam pengelolaan data dan transaksi. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan latar belakang, masalah yang ingin diselesaikan, tujuan sistem, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, pengguna sistem, dan skenario penggunaan. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu ada latar belakang. Belanja online telah menempatkan Shopee sebagai platform e-commerce utama yang memerlukan sistem pembayaran yang cepat dan efisien. Namun, tingginya jumlah transaksi sering mengalami kendala dalam hal keterlambatan proses validasi pembayaran yang berdampak pada kepuasan konsumen dan aliran kas toko online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur sistem pembayaran Shopee, mulai dari gateway hingga proses verifikasi internal, untuk menemukan titik-titik kritis yang menyebabkan keterlambatan. Selanjutnya, masalah yang ingin diselesaikan. Permasalahan keterlambatan proses pembayaran sering terjadi akibat inefisiensi sistem basis data yang ada, seperti lambatnya query untuk verifikasi data transaksi dan akun, atau inkonsistensi data yang memerlukan proses rekonsiliasi manual yang memakan waktu. Cara memperbaikinya adalah dengan mengoptimalkan basis data melalui indeksasi yang tepat pada kolom-kolom kunci, seperti ID transaksi dan tanggal, dan pembaruan perangkat keras dan tuning parameter server basis data untuk memastikan daya tanggap yang tinggi, sehingga proses verifikasi dan update status pembayaran dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Selanjutnya, tujuan sistem. Yang pertama, meningkatkan kecepatan pemrosesan transaksi. Tujuan utama sistem ini adalah agar semua pekerjaan terkait transaksi tidak lagi memakan waktu lama. Jika dulu mungkin harus dicatat manual atau menunggu antrian panjang, sekarang semuanya serba otomatis dan cepat. Intinya, sistem ini dibuat supaya pekerjaan selesai lebih ringkas sehingga kita bisa melayani lebih banyak hal dalam waktu singkat. Yang kedua, menjamin integritas dan konsistensi data. Sistem ini memastikan bahwa informasi yang ada di dalamnya selalu akurat dan tidak berubah-ubah. Tidak akan ada kejadian di mana data di bagian keuangan berbeda dengan data di bagian gudang. Semuanya dibuat seragam dan saling terkunci, sehingga kita bisa yakin bahwa informasi yang kita baca adalah informasi yang benar dan bisa dipercaya. Yang ketiga, mendukung analisis dan pelaporan keterlambatan. Sistem ini bertindak seperti pengawas otomatis. Jika ada proses yang macet atau terlambat, sistem akan langsung mencatatnya dalam bentuk laporan. Dengan begitu, kita tidak perlu menebak-nebak di mana letak masalahnya. Kita bisa langsung tahu bagaimana yang harus diperbaiki agar ke depannya tidak ada lagi pekerjaan yang tertunda. Dan yang terakhir, mengurangi redundansi dan duplikasi data. Tujuan terakhir ini adalah untuk merapikan penyimpanan data agar tidak berantakan. Sistem memastikan tidak ada data yang tercatat 2 kali atau menumpuk sia-sia. Dengan hanya ada satu data yang tersimpan dengan rapi, kita jadi lebih mudah saat ingin mencari atau mengubah informasi tanpa takut terjadi kekeliruan akibat banyaknya data sampah. Selanjutnya, kebutuhan sistem. Di sini ada 2 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Dari kebutuhan fungsional dulu, sistem harus bisa mengelola notifikasi otomatis, sinkronisasi real-time, mendeteksi keterlambatan, menyediakan fitur perpanjangan waktu, melakukan pembatalan otomatis, integrasi API Payment Gateway, menyediakan laporan analitik, dan yang terakhir, admin bisa mengatur ulang parameter waktu. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan transaksi, skalabilitas, keandalan atau reliability.
kecepatan proses, dan yang terakhir transparansi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Devina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang lainnya. Di sini ada pengguna sistem. Yang pertama itu ada pelanggan. Entitas pelanggan mempresentasikan pengguna sistem yang paling aktif. Peran pelanggan dalam sistem ini adalah yaitu melakukan pemesanan. Setelah terdaftar, pelanggan bertindak sebagai pembuat pesanan. Selanjutnya, melaksanakan pembayaran. Pelanggan bertanggung jawab melaksanakan proses pembayaran untuk melunasi pesanan yang telah dibuat. Lalu, riwayat transaksi. Pelanggan berhak melihat dan mengakses riwayat pembayaran mereka sendiri untuk melacak transaksi yang sudah selesai. Yang kedua, ada pembayaran. Entitas pembayaran mencatat detail spesifik ketika pelanggan memutuskan untuk melunasi pesanan. Meskipun bukan pengguna dalam arti aktor manusia. Entitas ini sangat penting karena merekam tindakan kritis yang dilakukan pelanggan, seperti pencatatan transaksi. Entitas ini mencatat setiap upaya atau hasil pembayaran yang terkait dengan sebuah pesanan atau foreign key ID_pesanan. Selanjutnya, detail pembayaran. Data yang tersimpan meliputi jumlah pembayaran, tanggal atau waktu transaksi, dan status akhir pembayaran, misalnya berhasil, gagal, atau menunggu verifikasi. Selanjutnya, metode pembayaran. Entitas ini juga terhubung dengan jenis pembayaran. Untuk mengetahui metode apa yang dipilih oleh pelanggan, misalnya seperti transfer bank atau e-wallet. Yang ketiga, riwayat pembayaran. Entitas riwayat pembayaran berfungsi sebagai arsip atau log dari semua transaksi pembayaran yang sudah diselesaikan atau diproses. Entitas ini merupakan hasil akhir dari proses pembayaran. Di sini juga ada pelaporan status, menyediakan laporan permanen tentang status pembayaran yang sudah terjadi. Selanjutnya, hubungan dengan transaksi. Riwayat pembayaran terhubung kembali ke pembayaran yang telah dilakukan pelanggan. Selanjutnya, ada fungsi bagi pelanggan. Informasi di entitas ini digunakan oleh sistem untuk menampilkan daftar lengkap transaksi yang telah dilakukan pelanggan sebagai bentuk konfirmasi dan pelacakan. Baik, selanjutnya di sini ada skenario penggunaan customer. Yang pertama, customer selesai memilih produk dan masuk ke halaman checkout. Lalu yang kedua, customer memilih metode pembayaran transfer bank dan mendapatkan virtual account. Lalu yang ketiga, sistem yang baru mengirimkan notifikasi pop-up dan email real-time yang menekankan batas waktu. Pembayaran yang lebih pendek misalnya 1 jam untuk meningkatkan urgensi. Lalu customer segera melakukan transfer ke virtual account. Lalu yang kelima, optimasi dalam waktu kurang dari 5 detik. Bank mengonfirmasi sistem Shopee secara otomatis mendeteksi, memverifikasi, dan mengubah status pesanan dari menunggu pembayaran menjadi terbayar atau siap diproses. Lalu yang keenam, customer menerima notifikasi push dan email konfirmasi pembayaran seketika. Lalu yang terakhir, customer dapat langsung melihat timeline pesanan diperbarui ke status penjual sedang menyiapkan pesanan Anda. Selanjutnya di sini ada skenario penggunaan seller. Yang pertama, seller sedang memantau tab pesanan baru di seller center. Yang kedua, optimasi. Begitu customer menyelesaikan pembayaran, pesanan tersebut segera muncul di tab siap diproses atau perlu dikirim. Karena proses verifikasi otomatis telah berhasil, tidak ada lagi penundaan 5-15 menit. Lalu yang ketiga, seller langsung mencetak label pengiriman atau AWB yang sudah terintegrasi dan memproses packing. Yang keempat, seller menekankan tombol aturan pengiriman dan memilih pick up atau mengantar ke drop off point. Lalu yang terakhir, seller menerima notifikasi bahwa kurir akan segera datang atau pesanan sudah siap diserahkan.
dan pesanan sudah valid untuk diserahkan tanpa perlu menunggu konfirmasi sistem tambahan. Lalu yang terakhir, skenario penggunaan shipment. Yang pertama, kurir mendapatkan notifikasi dari sistem Shopee atau ekspedisi tentang adanya pickup baru dari seller A. Lalu yang kedua, optimasi. Optimasi karena seller hanya bisa mencetak AWB setelah pembayaran terverifikasi sepenuhnya. Poin A5, kurir menjamin bahwa pesanan yang di pick up adalah 100% pesanan valid yang siap untuk dikirim. Lalu yang ketiga, kurir memindai paket atau scan dan status pesanan seketika berubah menjadi pesanan telah diserahkan ke kurir. Lalu yang terakhir, data tracking. Pesanan segera diperbarui dan tersedia untuk dilihat oleh customer, menghilangkan waktu tunggu update sistem logistik awal. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alfian Arya Fatailah. Di sini saya akan menjelaskan IRD yang sudah kelompok kami buat. Nah, untuk judul IRD kami ini adalah optimasi keterlambatan pembayaran pada platform Shopee. Nah, langsung saja ke penjelasan IRD ini, yang dimana IRD kita ini memiliki 4 entitas gitu. Yang pertama di sini ada entitas pelanggan, entitas pesanan, entitas pembayaran, dan yang terakhir ini adalah entitas riwayat pembayaran. Nah, untuk setiap entitas itu memiliki atributnya masing-masing. Nah, di mana entitas pelanggan ini tuh memiliki atribut yaitu nama, alamat, di pelanggan Shopee, nomor telepon, dan email. Nah, untuk ID pelanggan ini tuh untuk PK atau primary key dari entitas pelanggan ini. Dan kenapa di sini ada atribut ID pelanggan Shopee? Karena sistem kita ini mengambil pelanggan dari aplikasi Shopee gitu, yang dimana pelanggan ini tuh sudah melakukan pesanan atau memiliki pesanan, tapi pelanggan itu tuh belum melunasi pesanan yang sudah dipesan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada entitas pesanan, di mana entitas ini memiliki atribut, ada nama produknya, terus jenis produk, tanggal pemesanan, harga, batas waktu pembayaran, dan status pesanan. Nah, untuk PK dari dari entitas pesanan ini yaitu ID pesanan itu. Dan FK-nya itu atau foreign key-nya itu ada ID pelanggan. Nah, yang belum tahu FK atau foreign key-nya itu gunanya buat apa, jadi FK di sini tuh untuk menyambungkan atau menghubungkan entitas satu dengan entitas sebelumnya gitu. Kayak contohnya ini kayak entitas pesanan gini. Nah, dimana agar entitas pesanan itu bisa menyambung atau menghubung atau terhubung dengan pelanggan gitu. Nah, untuk supaya mereka bisa terhubung itu menggunakan PK dari ID pelanggan ini. Nah, yang dimana PK ini tuh PK dari pelanggan itu ada ID pelanggan. Nah, jadi PK-nya ini kita masukin ke pesanan, yang dimana menjadi foreign key dari pesanan ini gitu. Terus lanjut di sini ada entitas pembayaran. Nah, atributnya itu ada jumlah bayar, tanggal, metode, status pembayaran, alarm keterlambatan. Dan seperti biasa ada PK dan FK. PK-nya itu ada ID pembayaran dan FK-nya itu ada ID pesanan. Terus yang terakhir di sini ada riwayat entitas riwayat pembayaran. Nah, atributnya itu jumlah pembayaran, bukti, nomor referensi, dan PKFK-nya itu ada ID riwayat pembayaran dan FK-nya itu ID pembayaran. Nah, untuk kenapa di sini di pembayaran itu ada alarm keterlambatan? Karena sistem kita itu ingin mengingatkan gitu ke
pelanggan kalau pesanan ini tuh sudah mendekati batas waktu pembayaran gitu, atau pelanggan ini tuh belum melunasi tapi pesanan ini tuh sudah pengen mencapai batas waktu pembayaran gitu, maka di sini ada alarm keterlambatan. Nah, gimana jika pesanan ini belum lunas dan batas waktu pesanan ini sudah hampir mencapai batas waktu pembayaran, alarm keterlambatan ini tuh akan bunyi atau muncul gitu di HP pelanggan gitu. Nah, untuk memberhentikan alarm keterlambatan ini, mungkin pelanggan ini bisa langsung melunasi pesanan yang sudah dipesan gitu. Nah, ketika pesanan ini yang sudah dipesan sudah dibayar, maka alarm keterlambatan ini tuh akan berhenti. Nah, jika alarm keterlambatan yang pertama itu masih belum dibayar, maka ada alarm keterlambatan yang kedua gitu. Jadi jika alarm keterlambatan ini tidak berhenti, maka dia akan otomatis berhenti jika pesanan ini tuh sudah melewati batas waktu pembayaran gitu, atau pesanan ini tuh bakal otomatis dibatalkan gitu. Nah, jika otomatis dibatalkan pesanan ini tuh, maka alarm keterlambatan itu bakal berhenti. Nah, jika pesanan ini sudah dibayar, maka dia akan menjadi memiliki pembayaran gitu. Nah, setelah pembayaran ini sudah berhasil gitu, nah baru dia tuh kan menjadi riwayat pembayaran ini gitu. Nah, untuk relasional modelnya mungkin akan dijelaskan di tabel ini gitu. Jadi di tabel ini tuh akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akmal Noval Amiruddin. Di sini saya akan menjelaskan tabel IRD. Yang pertama itu ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan itu menyimpan data identitas pada pelanggan. Atributnya yaitu 1. ID pelanggan, kunci utama sebagai identitas unik pelanggan. Yang kedua ada ID pelanggan Shopee, ID pelanggan pada platform Shopee. Yang ketiga ada nama pelanggan. Yang keempat ada alamat atau alamat pelanggan. Yang kelima ada email atau email pelanggan. Yang keenam ada nomor telepon pelanggan. Fungsinya sebagai master data pelanggan yang akan dilakukan saat melakukan pemesanan. Relasinya, satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan one to many dengan tabel pesanan. Yang kedua ada tabel pesanan. Tabel ini menyimpan data pemesanan produk yang akan dilakukan oleh pelanggan. Atributnya ada ID pesanan, kunci utama pesanan. Yang kedua ada ID pelanggan, relasi ke tabel pelanggan. Yang ketiga itu ada nama produk yang akan dipesan. Yang keempat ada jenis produk, kategori atau jenis produk. Yang kelima ada tanggal pemesanan atau tanggal pemesanan yang akan dilakukan. Yang keenam ada harga produk. Yang ketujuh ada batas waktu pembayaran, deadline pembayaran pemesanan. Yang kedelapan, status pesanan menunggu diproses selesai batal. Fungsinya mencatat seluruh transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Relasinya banyak pesanan melakukan yang memiliki oleh satu pelanggan atau satu pesanan melakukan atau memiliki satu pembayaran. Yang ketiga ada tabel pembayaran. Tabel ini menyimpan informasi pembayaran untuk setiap pesanan. Yang pertama itu atributnya ID pembayaran, kunci utama pembayaran. Yang kedua ada relasi ke tabel pesanan. Yang ketiga jumlah bayar, nominal yang akan dibayarkan. Yang keempat ada tanggal pembayaran. Yang kelima ada metode atau metode pembayaran, transfer, e-wallet, dan lain-lain. Yang ketujuh ada status pembayaran berhasil, pending, gagal. Yang keenam ada alarm keterlambatan, penanda keterlambatan pembayaran.
Fungsinya mengolah data pembayaran dari setiap pesanan. Relasinya satu pesanan memiliki satu pembayaran dapat memiliki banyak riwayat pembayaran. Yang terakhir itu adalah tabel riwayat pembayaran. Tabel ini menyimpan riwayat atau detail transaksi pembayaran. Atributnya ada ID riwayat pembayaran, kunci utama riwayat. Yang kedua ada ID pembayaran, relasi ke tabel pembayaran. Yang ketiga itu ada jumlah pembayaran, nominal pembayaran, misalnya cicilan atau pembayaran ulang. Yang keempat itu ada bukti atau bukti pembayaran, struk ataupun screenshot. Yang kelima ada nomor referensi transaksi. Fungsinya mencatat histori pembayaran jika terjadi. Yang pertama ada cicilan, yang kedua ada pembayaran ulang, dan terakhir verifikasi ulang. Relasinya, satu pembayaran dapat memiliki banyak riwayat pembayaran one-to-many. Kesimpulan dari relasi tabel di atas, yang pertama itu ada pelanggan, pesanan, one-to-many. Yang kedua ada pesanan, pembayaran one-to-one. Yang terakhir ada pembayaran, riwayat pembayaran one-to-many. Berikut yang saya sudah jelaskan tabel ERD. Selanjutnya ada tabel MSQL yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat sistem SQL kita atau sistem basis data kita di SQL-nya ya. Sebelum itu kita aktifkan dulu SQL-nya dengan command mysql u root. Oke. Setelah itu kita langsung aja buat database-nya dengan command create database. Yang ini create database, optimasi keterlambatan pembayaran Shopee, which is sistem basis data yang kita buat kali ini ya. Nah, setelah ini kalian sebenarnya bisa melihat dulu database apa saja yang sudah kalian buat di komputer kalian dengan command show databases. Jangan lupa titik komanya. Oke. Cuman kita lewatin aja itu, langsung kita use database-nya dengan command use optimasi keterlambatan pembayaran Shopee atau database kalian. Setelah database-nya sudah terpakai, kita langsung aja buat table pertama, yaitu table pelanggan dengan cara create table pelanggan, kurung buka, enter, tulis ID pelanggan di sini dengan data integer, primary key auto increment, jadi dia nanti auto terisi, koma, kita enter lagi, lanjut ke ID pelanggan Shopee. ID pelanggan Shopee juga integer dan ditulis not null. Kenapa? Karena tidak boleh kosong ya. Yang selanjutnya ada nama menggunakan database varchar, database yang paling basic ya ini ya, dan tentu saja not null. Jangan lupa karena harus diisi semua. Lalu alamat varchar juga not null karena harus diisi, tidak boleh kosong. Email varchar juga not null juga. Kenapa? Karena harus diisi, semuanya itu harus diisi ya. Nomor telepon menggunakan varchar juga, namun di sini kita batasin sampai 20 kata aja atau 20 huruf angka. Ya, nomor telepon ya pasti angka lah ya. Terus not null, dimana nomor telepon juga nggak boleh kosong. Ya, semua yang ada di database ini sebenarnya tidak boleh kosong. Oke. Dan setelah ditulis not null, kita tutup kurung, jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya di sini ada tabel pesanan. Cara pembuatannya kurang lebih sama kayak tabel pelanggan. Jadi di sini ID pesanan kita tulis integer, primary key, dan auto increment supaya dia auto isi. Lalu di sini ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggan itu kita ambil dari
ID pelanggan di tabel pelanggan tadi, dan ini akan menjadi foreign key-nya nanti ya. Integer juga, langsung not null. Semuanya harus diisi. Pokoknya ya, nama produk juga varchar sama kayak nama pelanggan tadi. Not null harus diisi. Nah, harga di sini menggunakan desimal. Kenapa kita buatnya menggunakan desimal? Karena harga itu biasanya ada desimal di belakang setelah harganya. Misalkan 15.000. 15.000 itu di belakangnya biasanya nanti ada 0,00. Nah, ini bakalan ada 0,00-nya karena kita tulis di desimalnya itu 15,2. Nah, 0,2-nya ini untuk menampilkan 0,00-nya di belakang harganya nanti. Oke. Jadi di sini not null juga karena wajib diisi ya. Lalu tanggal pemesanan kita menggunakan date untuk apa? Untuk mengetahui waktu kapan pesanan ini dibuat. Jadi di sini nanti ada tanggal, bulan, sama tahunnya. Not null karena wajib diisi. Batas waktu pembayaran ini kurang lebih sama kayak date, cuman apa sih bedanya sama date time ini? Date time ini nanti ada jamnya. Jadi misalkan ada tanggal, tahun, bulan, tapi ada jamnya juga nanti. Oke. Not null karena harus diisi. Status pemesanan di sini kita menggunakan enum karena apa? Di status pemesanan ini hanya ada beberapa outputan yang ditampilkan nantinya. Biasanya status pemesanan itu ada belum dibayar, dikemas, dikirim, selesai, pengembalian, dan dibatalkan. Itu. Dan sama ini not null juga wajib diisi. Nah, sekarang cara pengimplementasikan foreign key-nya nih. Kita tulis saja di sini foreign key dalam kurung ID pelanggan, references pelanggan, dalam kurung lagi ID pelanggan. Ya, jadi foreign key di sini ada referensinya itu dari tabel pelanggan ini, dimana kita ambil dari primary key-nya yaitu ID pelanggan ya. Oke, lalu kita enter. Jangan lupa pakai tutup kurung lagi sini. Setelah tutup kurung kita titik koma. Oke. Selanjutnya tabel pembayaran ini nggak jauh berbeda ya. ID pembayaran itu jadi primary key dengan database integer primary key, lalu auto increment. ID pesanan di sini menjadi foreign key-nya yang nanti kita implementasikan dengan comment foreign key ID pesanan, references pesanan, ID pesanan di sini. Lalu di metode kita menggunakan enum juga karena nantinya hanya ada beberapa metode pembayaran yang bisa dipilih dan ditampilkan. Tanggal menggunakan date, alarm keterlambatan. Nah, di sini kita menggunakan alarm keterlambatan. Ya, alarm keterlambatan di sini menjadi salah satu optimasi dari sistem kita ini, optimasi keterlambatan pembayarannya ya. Jadi nanti jika user terlambat dalam membayar akan ada alarm, bukan cuma notifikasi. Dan alarm ini kita menggunakan data date time karena apa? Karena nanti di alarm itu bukan hanya ada tanggal jatuh temponya, cuman ada jamnya juga, di jam berapa nanti pembayaran ini bakal jatuh tempo gitu. Oke. Foreign key-nya sama pengimplementasiannya dengan comment foreign key ID pesanan, references pesanan. Lalu di sini kita buat tabel yang terakhir
Ya, kurang lebih cara pembuatan tabelnya tuh sama dari awal sampai akhir ya. Dan di sini kita membuat tabel riwayat pembayaran, di mana ID riwayat pembayaran itu menjadi primary key, ID pembayaran menjadi foreign key, jumlah pembayaran menggunakan desimal, jumlah keseluruhan pembayarannya nanti akan ditampilkan di sini ya. Nol, semuanya wajib diisi, nomor referensi menggunakan integer, bukti pembayaran menggunakan varchar. Oke, nah setelah kalian membuat semua tabel ini, kalian bisa melihat dulu tabelnya, melihat semua tabel yang udah kalian buat itu dengan comment show tables titik koma. Nah, nanti bakalan terlihat di sini tabel-tabel apa saja yang sudah kalian buat. Oke. Nah, gimana sih sekarang caranya kita mau lihat atribut-atributnya nih yang udah kita isi juga. Nah, untuk melihat atribut, kalian bisa menggunakan comment DESC pelanggan atau DSC sesuai tabel yang kalian buat lah nantinya ya. Bisa pelanggan atau apapun yang kalian buat. Nah, setelah kita tulis itu, di sini akan terlihat tabel dan semua atribut yang telah kita buat. Di sini ada ID pelanggan, dan di sini juga terlihat ID pelanggan jadi primary key, dan auto incrementnya juga. Di sini nolnya tidak ada, semua wajib diisi. Dan selanjutnya di pesanan ini bisa terlihat udah ada foreign key-nya juga, dan sisanya kurang lebih sama ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa isi ini tabel-tabel ini dengan komen. Di sini ada insert into. Kalian bisa insert into apapun, pokoknya yang ada di database kalian tabelnya. Dan di sini saya akan contohin, saya akan isi tabel pelanggan nih. Di sini kita insert into pelanggan, values, enter, habis itu kita buka kurung, dan di sini urutannya itu harus sama ya, kayak yang di sini nih. ID pelanggan duluan, terus ID pelanggan Shopee, nama, alamat, email, nomor telepon, dan ini harus berurut ya. Oke, saya tulis di sini contohnya. Kita tulis ID pelanggannya 123, ID pelanggan Shopee-nya 321. Nama pelanggannya itu ada Ilham, dan dia beralamat di Jalan Bakti nomor 7. Emailnya ilhamgaming@gmail.com. Lalu nomor teleponnya ada 0812345678. Dan jangan lupa tutup kurung. Oh iya, tambahan. Selain data integer, kalian wajib menggunakan petik atas, petik 1 ya, petik 1 di setiap katanya di sini. Jadi varchar, ini kan semua varchar, kita tulis menggunakan petik 1. Oke, sini setelah kita isi semua datanya, kita bisa langsung melihat datanya yang sudah diisi dengan komen select bintang from. Ya, select bintang from tabel yang sudah kalian isi. Di sini karena contohnya pelanggan, kita select from pelanggan nih. Nah, di sini akhirnya terlihat tabel yang sudah kita isi sebelumnya nih. Di ID pelanggan itu 123, ID pelanggan Shopee 321, namanya Ilham, alamatnya di Jalan Bakti, emailnya ilhamgaming@gmail.com, nomor teleponnya 08123 45678 nih. Ya, dan ini sudah selesai dari kita. Cukup singkat karena memang nggak banyak yang bisa dijelaskan juga sih, karena rata-rata pembuatannya sama dari tabel 1 sampai yang terakhir. Dan mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan, memperhatikan.
Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan presentasi tugas besar kami. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalam.